Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi dengan rekan saya. Putri Simorangkir. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui analisis clustering dengan rapid miner. Yang pertama mengenai latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan analisis clustering dengan rapid miner. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinamis membutuhkan pemahaman mendalam terhadap pola-pola yang ada untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Dengan menggunakan teknik clustering, penelitian ini akan mengelompokkan data ekonomi seperti PDB, inflasi, dan pengangguran untuk menentukan pola pertumbuhan yang dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi yang lebih efektif dan strategis. Jadi, dengan menggunakan rapid miner sebagai alat mempermudah analisis data kami yang lebih kompleks. Rumusan yang kami ambil ada dua. Yang pertama, bagaimana pola pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diidentifikasi melalui analisis clustering menggunakan rapid miner. Yang kedua, apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan hasil clustering data ekonomi. Jadi tujuan penelitian kami ada dua. Pertama, mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui analisis clustering menggunakan rapid miner. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan hasil clustering data ekonomi kami. Manfaat penelitian yang kami dapat ada dua, memberikan wawasan mengenai pola pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman mengenai analisis clustering menggunakan rapid miner dalam menganalisis suatu data ekonomi yang lebih kompleks dan dapat diterapkan pada studi ekonomi lainnya. Kajian teori yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Beberapa teori menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi antara lain, yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith, yang kedua teori pertumbuhan neoklasik menurut Solow, dan yang ketiga teori pertumbuhan endogen menurut Romer. Teori yang di atas dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti akumulasi modal, inovasi teknologi, dan peran sumber daya manusia. Yang kedua, mengenali analisis clustering yang kami gunakan. Clustering adalah suatu metode analisis data yang digunakan dalam mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Dalam konteks ini, clustering digunakan untuk mengelompokkan data ekonomi Indonesia berdasarkan indikator-indikator ekonomi yang lebih relevan. Dengan menggunakan metode ini dapat memungkinkan identifikasi pola-pola tertentu dalam suatu data yang sebelumnya sulit dilihat secara eksplisit. Algoritma clustering yang pada umumnya digunakan termasuk K-means, DBS-scan, dan hierarchical clustering. Yang ketiga, mengenai rapid miner dalam analisis suatu data. Rapid miner adalah suatu platform perangkat lunak yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu data dan pembelajaran mesin. Dengan adanya antarmuka yang ramah pengguna, rapid miner memungkinkan dengan penerapan teknik clustering dan analisis data besar tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Jadi dalam penelitian ini, rapid miner digunakan untuk mengolah suatu data ekonomi Indonesia dan melakukan clustering berdasarkan variabel-variabel ekonomi seperti PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Yang keempat, mengenai pola pertumbuhan ekonomi dalam konteks Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis dengan berbagai tantangan yang bervariasi antara daerah dan sektor. Dalam studi sebelumnya, menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antar sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi pola-pola pertumbuhan ekonomi yang lebih spesifik
dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi penelitian yang relevan kami ambil ada 4. Menurut Puspaningrum, dalam tahun 2020 menggunakan clustering untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan PDB, inflasi, dan pengangguran. Hasilnya dapat diidentifikasi kesenjangan ekonomi antar wilayah Indonesia yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua, Wijaya dalam tahun 2021 menggunakan analisis rapid miner untuk mengidentifikasi analisis data ekonomi makro Indonesia, menghasilkan klaster yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam mendukung stabilitas ekonomi. Yang ketiga, menurut Yulianto dan Oktaviani pada tahun 2019, dalam menerapkan Kamins clustering, menganalisis sektor ekonomi Indonesia dapat menemukan bahwa sektor jasa lebih stabil daripada manufaktur dalam hal pertumbuhan. Yang keempat, Sregar dan Gunawan pada tahun 2020 dengan menggunakan DBS Scan untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi berdasarkan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur di tingkat kabupaten atau kota, menemukan pola yang bergantung pada faktor sosial ekonomi lokal. Jadi metode penelitian yang kami ambil ada 4. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder yang fokus utamanya adalah mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui analisis clustering dengan menggunakan software RapidMiner. Yang kedua, data yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa data ekonomi Indonesia yang mencakup indikator-indikator seperti produk domestik bruto, tingkat inflasi, pengangguran, serta sektor-sektor ekonomi utama. Dalam data yang kami peroleh dari sumber resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistika dan lembaga terkait lainnya, dengan periode data yang dipilih berdasarkan tersediaan dan relevansi. Yang ketiga, data yang kami kumpulkan melalui studi dokumentasi dengan mengakses data sekunder dari laporan tahunan PS dan instansi lain dalam pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Yang keempat, kami menggunakan menggunakan aplikasi RapidMiner yang untuk menerapkan algoritma clustering dan mengolah data ekonomi yang lebih besar. Dengan adanya software ini dapat menyediakan antar grafis yang memudahkan dalam melakukan analisis tanpa memerlukan keterampilan pemrograman yang lebih mendalam. Ya, ada 4 metode yang kami gunakan di sini. Yang pertama ada pre-processing data, terus yang kedua penerapan clustering, yang ketiga evaluasi hasil clustering, dan yang keempat hasil datanya. Jadi sebelum saya menjelaskan dari datanya itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa RapidMiner itu merupakan platform analitik data dan pembelajaran mesin berbasis visual yang dirancang untuk mempermudah proses penggalian data atau data mining, analitik prediktif, dan pengembangan model AI. Dengan antarmuka drag and drop, RapidMiner memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat kalian untuk melakukan analisis data tanpa perlu banyak menulis kode. Jadi fitur utama yang ada di RapidMiner software ini ada 5. Yang pertama, Visual Workflow Design mendukung alur kerja berbasis visual untuk proses ETL atau Extract, Transform, and Load, analisis data dan pengembangan modal. Yang kedua, beragam algoritma ML, menyediakan algoritma pembelajaran mesin yang luas untuk klarifikasi, regresi, clustering, dan lainnya. Yang ketiga, integrasi data dapat mengintegrasikan berbagai sumber data seperti file Excel, database, dan big data tools. Yang keempat, evaluasi model memungkinkan evaluasi performa model menggunakan berbagai metrik seperti akurasi dan F1 score. Dan yang kelima ada extensibilitas, mendukung integrasi dengan Python, R, dan pustaka eksternal lainnya untuk analisis tingkat lanjut. Kelebihan menggunakan RapidMiner software ini, kita itu dipermudahkan untuk menggunakan proses analitik end-to-end dan pembersihan data hingga deployment model, dan kompatibel dengan data besar melalui integrasi dengan Hadoop and Spark. RapidMiner ini sering digunakan dalam industri seperti perbankan, retail, dan kesehatan untuk analitik prediktif, segmentasi pelanggan, dan pengenalan pola. Jadi berikut
grafik yang kami gunakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melalui berbagai faktor dan sektor-sektor industri yang ada. Jadi data ini merupakan data tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kami pada tahun 2024 dan tepatnya kami ambil melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik pada bagian ekonomi. Pada grafik di samping ini ditunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari masing-masing faktor dan sektor industri yang ada di Indonesia. Jadi kami membuat diagram arus proses di dalam rapid minernya seperti ini. Yang pertama ada retrieve ekonomi. Jadi fungsinya itu langkah pertama adalah untuk mengambil data ekonomi yang spesifik. Jadi dari eh, Excel kami pindahkan ke retrieve ekonominya. Terus memungkinkan data ekonominya kuartal keempat. Nanti outputnya itu data ekonomi yang diambil akan menjadi input untuk langkah berikutnya. Terus di sini kami menggunakan yang namanya multiply. Jadi data ekonomi ini akan dikalikan dengan data set lain lalu hasilnya disimpan dalam format yang siap digunakan untuk langkah berikutnya. Terus untuk dari data clusteringnya yang telah diproses akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu dan menghasilkan kelompok-kelompok atau cluster sebagai output. Terus untuk performance-nya sendiri, hasil pengelompokannya ini dievaluasi menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, atau metrik lain untuk menilai kualitasnya. Jadi dari hasil Davis Baldwin-nya itu, yang pertama dalam gambar yang ditunjukkan hasil perhitungan DBI atau Davis Baldwin-nya tercermin dari beberapa lema penting kriteria pengelompokannya menggunakan Davis-Baldwin nilai indeksnya sebesar min 0,582 dan hasil perhitungan ini digunakan untuk menilai kualitas klaster. Meski biasanya DPI memiliki nilai positif antara 0 hingga 3, nilai negatif seperti tergolong tidak biasa dan bisa terjadi karena skalabilitas data atau pengelompokan datanya. Terus yang untuk kedua ini ada evaluasi pengelompokan yang kedua menggunakan indeks Davis-Baldwin dengan nilai min 0,702 eh, dengan sebab data perhitungan data normalisasi data atau implementasi algoritma dari indikasi pengelompokan yang baik validitas dari evaluasi datanya. Terus yang ketiga itu adalah pengelompokan menggunakan indeks Davis-Baldwin dengan nilai min 0,490 dengan yang disebabkan oleh normalisasi data, definisi jaringan berbeda atau implementasi algoritma yang sesuai meskipun mengindikasikan pengelompokan yang sangat baik, validitasnya perlu diperiksa sesuai dengan rentang nilai DBI yang umum. Terus dari grafik hasil clustering yang kami gunakan ini, jadi dataset ini berisi data laju pertumbuhan PDB dari berbagai sektor ekonomi. Kami ambil dari tahun 2016 hingga 2024. Penyusunan analisis clustering terhadap data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cluster utama, yang cluster 0 itu merupakan yang berwarna biru, itu merupakan sektor atau subsektor dengan pertumbuhan stabil di sekitar rata-rata. Terus untuk cluster kedua atau hijau itu sektor dengan fluktuasi pertumbuhan sedang. Terus yang klaster pertama dengan warna orange itu sektor dengan pertumbuhan yang cenderung positif. Dan yang terakhir adalah klaster yang ketiga yang berwarna hitam, sektor dengan pertumbuhan ekstrim atau outlier seperti perubahan signifikan. Seperti yang ada di data Excel-nya yaitu pada tanaman pangan dengan lonjakan 69,09% pada tahun 2020. Jadi temuan utama kami pada clustering ini yaitu sektor pertanian dan peternakan menunjukkan pola serupa masuk ke cluster 0 dan cluster 2. Outliernya itu beberapa sektor seperti tanaman, pangan, memiliki outlier besar pada tahun 2020. Dan tren khususnya pada tahun-tahun tertentu seperti tahun 2020 memiliki perubahan drastis yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19. Rekomendasinya evaluasi setiap klaster untuk memenuhi karakteristik sektornya pertumbuhan stabil, fluktuatif, atau ekstrim, dan menganalisis lanjutan untuk menjelaskan pola dari data outlier dan penyebabnya. Terus yang kedua, berdasarkan data yang dimuat dalam file Excel itu, tabel mencakup sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan dari tahun 2016 hingga 2024. Dari segi struktur datanya, data terdiri dari berbagai sektor ekonomi, seperti tanaman pertanian, tanaman pangan, ataupun perkebunan dengan laju pertumbuhannya untuk setiap tahunnya. Tahun yang dianalisis yaitu 2016 sampai 2024 dengan angka yang menunjukkan persentase pertumbuhan ataupun penurunan. Interpretasi visualisasi, jadi gambar clustering ini mencerminkan distribusi data berdasarkan sektor dan pertumbuhan tahunan. Sumbu horizontal yang
memuat pada tahun 2016 dan vertikal pada 2024 mencerminkan pertumbuhan pada tahun-tahun tersebut memungkinkan kita melihat sektor dengan tren positif, stagnan, atau negatif. Terus, temuan awal kami yaitu sektor seperti tanaman pangan memiliki nilai negatif yang signifikan pada tahun 2016, yaitu sebesar min 24,73 dan proyeksinya meningkat pada 2024, yaitu sebesar 4,48. Ini menunjukkan perbaikan tren. Sebaliknya, sektor seperti tanaman hortikultura menunjukkan pertumbuhan fluktuatif dengan nilai negatif pada 2024, yaitu sebesar min 0,21. Industri-industri seperti pertanian, kehutanan, atau perikanan cenderung stabil dengan nilai positif kecil. Untuk identifikasi klasternya, sektor yang memiliki pola pertumbuhan serupa, misalnya tren naik atau stabil, dikelompokkan bersama. Jadi misalnya sektor dengan pertumbuhan tinggi pada 2024 itu berada pada klaster atas. Untuk distribusi dan kinerjanya, sektor seperti tanaman pangan yang menunjukkan pemulihan dari pertumbuhan negatif ke positif dapat dimasukkan ke dalam klaster berkinerja membaik. Dan sektor dengan pertumbuhan rendah atau fluktuatif lainnya seperti tanaman hortikultura tadi, itu berada pada klaster tantangan. Untuk tren pada masa depan, data ini menunjukkan potensi sektor mana yang harus diprioritaskan. Sektor dengan pertumbuhan konsisten seperti industri pengolahan dapat menjadi fokus investasi dan pengembangan. Jadi analisis ini membantu memahami sektor yang mana menunjukkan tren pertumbuhan positif dan membutuhkan perhatian. Jadi kesimpulan kami kali ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan data PDB inflasi dan tingkat pengangguran melalui teknik clustering di Rapid Miner. Hasil clustering mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan karakteristik pertumbuhannya dengan beberapa sektor seperti tanaman pangan menunjukkan pola outlier akibat pertumbuhan ekstrim, sementara sektor lain seperti pertanian dan peternakan memiliki pertumbuhan lebih stabil. Evaluasi menggunakan indeks Davis-Baldwin memastikan kualitas clustering yang mengungkap perbedaan signifikan antar sektor. Temuan ini menggarisbawahi perlunya analisis lebih lanjut terhadap penyebab pertumbuhan ekstrim dan pentingnya interferensi kebijakan untuk sektor yang fluktuatif, sekaligus menjadikan hasil clustering sebagai dasar perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan terarah. Terus yang kedua, hasil analisis clustering ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi Indonesia itu memiliki pola pertumbuhan eh, yang berbeda dengan beberapa sektor seperti tanaman, pangan menonjol sebagai outlier akibat pertumbuhan terlalu ekstrim, sementara sektor lain seperti pertanian dan peternakan cenderung stabil. Selain itu, ditemukan adanya ketimpangan signifikan antar sektor-sektor dengan pertumbuhan stabil dan sektor yang fluktuatif, yang mencerminkan tantangan spesifik pada masing-masing sektornya itu. Hasil ini memberikan gambaran bahwa sektor-sektor dengan pertumbuhan ekstrim atau fluktuasi tinggi memberikan perhatian khusus dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang strategis. Sekian dari penjelasan kami mengenai studi kasus dalam menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2024 dengan menggunakan pendekatan clustering menggunakan Rapid Miner software. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.